السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفضلنا به على سائر الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيب المصطفى وصفي المجتبى. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى فقد فاز من اتقى، كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kita bersyukur kepada Allah telah ditakdirkan untuk menjalani puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan dan ketaatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang meraih predikat takwa yang menjadi tujuan daripada ibadah puasa itu, dan dosa-dosa kita pun diampuni setelah kita beristighfar, bermunajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Inilah nikmat yang harus kita syukuri. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah, rahmat Tuhanmu, fabidzalika falyafrahu, dengan nikmat itulah hendaklah kalian bergembira, bersukacita. Huwa khairum mimma yajma'un, karena kenikmatan dalam bentuk rahmat, kasih sayang, ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah jauh lebih baik dari hal-hal yang bersifat duniawiyah. Mimma yajma'un, lebih baik, lebih mulia dari apa yang dikumpulkan oleh manusia di dalam hidup dan kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan sebuah analogi, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah engkau sekali-kali menjadi seperti kondisi seorang wanita yang menguraikan benangnya setelah dipintal dengan kuat lalu tercerai-berai kembali. Ini adalah perumpamaan bagi orang-orang yang telah melakukan kebaikan sekian lama, termasuk bersusah payah melakukan ibadah, ketaatan dan berbagai macam bentuk amal saleh di bulan Ramadan. Lalu kemudian setelah Ramadan berakhir, maka prestasi itu hilang begitu cepat. Meskipun kita juga menyadari bahwa keistimewaan Ramadan
tidaklah mungkin akan menyamai bulan-bulan lainnya, termasuk kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan juga tidak mungkin akan sama. Tetapi yang diharapkan dari kita adalah bagaimana menjaga keistiqomahan, merawat, melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah kita jalani selama bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul amali ilallah adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha adalah yang dilakukan secara rutin, secara kontinu, berkesinambungan, wa in qallah, meskipun jumlahnya sedikit. Ketika Ramadan kita bisa menunaikan sholat malam, baik itu di awal malam maupun di akhir malam, 8 rakaat plus witir, bahkan lebih, maka pasca Ramadan paling tidak kita bisa istiqamah dengan sholat witir, 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Jika dilakukan sepanjang tahun, maka itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran di bulan Ramadan tentu tidak bisa menyamai pasca Ramadan, tetapi paling tidak kita bisa menjaga kebiasaan itu. Bahkan akan lebih baik manakala kita berkomitmen untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita sehari-hari. One day one juz misalnya, 1 hari 1 juz, atau paling tidak beberapa halaman kita khususkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Inilah program utama yang harus kita pelihara, kita jaga, kita teruskan jamaah rahimakumullah. Kita hidupkan masjid-masjid dan rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Banyak hadits yang menyatakan bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka suasana hati penghuninya akan menjadi lapang, akan menjadi tenang dan bahagia, akan diliputi keberkahan, dan malaikat pun akan turun dan masuk ke rumah-rumah yang senantiasa disinari dengan cahaya Al-Quran. Al-Quran adalah ruh, yang dengan ruh itu jasmani manusia akan hidup. Demikianlah kehidupan ini hanya memiliki ruh jika disinari dengan cahaya Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Allah menyebutkan bahwa Al-Quran adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma kunta tadri mal kitab wal iman, sebelumnya engkau Muhammad tidak tahu apa itu Al-Quran dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu nura, akan tetapi aku telah menjadikan Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang kami berikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan kualitas bacaan Quran kita
pasca Ramadan ini, bacaan yang tartil, yang benar sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Pembelajaran Al-Quran telah terbuka di mana-mana, di masjid-masjid. Banyak pembelajaran secara online. Setelah itu mari kita tingkatkan lagi dengan mentadabburinya, merenungi dan memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya agar kita bisa merasakan kemujizatan Al-Quran itu. Lalu kemudian dia menjadi panduan di dalam kehidupan kita, karena pribadi dan karakter Rasulullah SAW sejatinya adalah Al-Quran. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimanakah akhlak Rasulullah itu? Beliau dengan singkat menjawab, kana khuluqul Quran. Akhlak, perilaku, karakter Nabi SAW itu adalah Al-Quran. Maka ketika kita ingin meneladani Rasulullah SAW, maka kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Setelah kita imani, kita baca, kita pahami, dan kita amalkan, maka kewajiban kita selanjutnya adalah mendakwakan Al-Quran, menjadi cahaya, menjadi sinar, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, baik itu kaum muslimin maupun non muslim. Semuanya akan mendapatkan cahaya dari Al-Quran bagi mereka yang dikehendaki mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Komitmen yang kedua yang harus kita bangun pasca Ramadan adalah memakmurkan masjid. Masya Allah, tabarakallah, selama bulan Ramadan masjid ramai, 5 waktu plus sholat tarawih. Kita merasa rugi manakala kita absen dalam menunaikan ibadah sholat jamaah selama bulan Ramadan. Hendaknya tarbiyah dan pendidikan serta latihan Ramadan ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid, karena masjid adalah pusat peradaban, masjid adalah benteng keimanan. Allah SWT berfirman, innama ya'mur masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanyalah yang bisa memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang yakin dengan hari kiamat, hari akhir. Memakmurkan dalam artian aktif dengan ibadah, aktif dengan ta'lim, aktif dengan dakwah, aktif dengan kegiatan sosial, dan juga memakmurkan dalam artian kita berpartisipasi bagaimana melengkapi fasilitas yang ada di masjid dan sekitarnya ini agar nyaman untuk menjadi tempat ibadah, tempat dakwah, tempat tarbiyah, dan pusat-pusat kegiatan keumatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW sampai mengatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika engkau menyaksikan orang yang senantiasa mendatangi masjid, memakmurkan masjid, maka saksikanlah bahwa dia itu adalah orang beriman. Iman ini sifatnya fluktuatif, kadang dia naik dan turun, yazidu wa yanqus. Apalagi dengan godaan kehidupan yang demikian dahsyat, jamaah rahimakumullah, kalau bukan karena masjid sebagai benteng pertahanan, maka sangat berat untuk kita bisa menyelamatkan diri kita. Ketika kita merasakan futur, ada penurunan semangat beribadah, ada kegelisahan, kerisauan, kegalauan dalam diri kita, dalam keluarga kita, maka segera datang ke masjid. Karena Rasulullah SAW juga telah melahirkan generasi terbaik dari umat ini yang disebut sebagai khairul ummah, adalah berkat tarbiyah dan pendidikan beliau di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah.
Masyarakat muslimin rahimakumullah, yang ketiga, sebagai komitmen kita pada Ramadan ini adalah menjaga dan merawat amal-amal sosial atau amal ibadah yang berdimensi sosial, zakat, infak, sedekah dan sejenisnya. Karena tiadalah artinya kesolehan pribadi, kesolehan ritual tanpa disertai dengan kesolehan kolektif dan kesolehan sosial. Bahkan orang yang hanya intens berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi mengabaikan hubungan sosialnya dengan sesama manusia, bahkan memutus hubungan mereka dengan sesama manusia dan tidak peduli dengan nasib mereka, mereka masih dianggap orang yang mendustakan agama. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang tidak punya kepedulian sosial, itulah sebabnya jemaah rahimakumullah, perintah sholat di dalam Al-Quran selalu bergandengan dan beriringan dengan perintah zakat. Misalnya wa aqimus salat wa atuz zakat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Selalu bersanding puluhan kali berulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa kesolehan ritual hablum minallah harus seimbang dengan kesolehan sosial hablum minan nas. Jamaah rahimakumullah, masyarakat miskin di Indonesia ini masih sangat banyak, sekitar 25 juta, hampir 10% dari penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan mayoritas di antara mereka adalah kaum muslimin. Karena kalau ada 10 orang miskin, bisa dipastikan 9 diantaranya adalah kaum muslimin. Jika ada 10 orang kaya, bisa dipastikan 9 diantaranya adalah non muslim. Padahal potensi zakat di Indonesia berdasarkan data dari Basnas adalah 327 triliun per tahun, dan baru bisa terhimpun sekitar 8%, 26 triliun. Artinya masih ada 300 triliun per tahun zakat umat Islam yang belum tergali, belum termasuk infak dan sedekahnya jamaah rahimakumullah. Artinya edukasi tentang zakat ini masih perlu digencarkan kepada kaum muslimin, karena ini adalah merupakan salah satu kunci dari pengentasan kemiskinan. Mudah-mudahan dengan demikian kaum muslimin akan menjadi umat yang terbaik, umat yang berwibawa, umat yang berdikari, umat yang kuat jasmani dan rohani, kuat intelektualnya, kuat fisiknya, kuat imannya, dan generasi yang lahir pun juga adalah generasi yang terbaik dari umat ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagai penutup dari khutbah ini, saya ingin menyampaikan sebuah ungkapan dari Al-Hasan Al-Basri. Bisal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Beliau katakan, seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk umat adalah mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Inna salihal ladzi yajtahidu wa yata'abbadu sanata kullaha. Sesungguhnya orang-orang soleh yang sejati dari kaum muslimin ini adalah mereka yang beribadah dan bersungguh-sungguh melakukannya sepanjang tahun, dan itulah indikator kesuksesan kita, kemenangan kita dalam bulan Ramadan, dan itu adalah merupakan indikator keberkahan Lailatul Qadar, manakala kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat di bulan Ramadan dapat kita pertahankan secara berkesinambungan
pada bulan-bulan berikutnya hingga kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan, dan kepribadian kita juga semakin baik, semakin meningkat. Sebagaimana hakikat daripada takwa itu adalah senantiasa mawas diri, menjaga diri, menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wa rahmat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansari sahabati wat tabi'in wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.